Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita hidup di pagi ini. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh kita di pagi ini. Ya, karena hakikatnya kita yang tidur itu rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih kembalikan itu kepada kita. Dan kita gunakan itu langsung untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya salat berjamaah di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kelak husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya kajiannya ini mengerikan jemaah. Sengaja sepertinya disetting ditaruh saat subuh biar melek semua. Ya. Fitnah wanita. Siapa yang tidak terfitnah sama wanita? Siapa yang tidak pernah terfitnah dengan wanita? Coba angkat tangan coba. Ada enggak di sini? Yang di sebelah sana. Tidak terfitnah dengan wanita. Sepertinya mustahil. Ya, itu sepertinya adalah suatu kemustahilan bagi seorang laki-laki normal tidak terfitnah dengan wanita. Itu ada masalah berarti ya. Ada kecondongan kita sebagai laki-laki ya suka sama wanita, terfitnah sama wanita. Ya laki normal. Yang bahaya itu zaman sekarang laki-laki terfitnah oleh laki-laki. Itu bahaya jamaah. A'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini, ya. Memerintahkan kepada kita semua untuk apa hidup di atas muka bumi ini? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menguji kita para manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menciptakan bumi ini, dunia ini ya sebagai tempat ujian bagi kita semua. Allah juga ciptakan nanti namanya darul akhirah. Allah ciptakan nanti namanya akhirat. Di sana ada surga, ada neraka. Orang-orang yang kesehariannya menjaga, meredam hawa nafsunya, menahan dirinya, berhasil melewati ujian-ujian ini semua, kembalinya nanti akan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menerjang hawa nafsunya, setiap dia bergejolak dalam dirinya, dia salurkan itu. Setiap ada terpetik sesuatu, ingin sesuatu sama dia diterjang itu, dia tidak bisa nahan nafsa, dia tidak bisa tahan dirinya, tidak bisa dia. Sebagaimana dalam surat An-Nazi'at, kita lihat orang-orang yang berhasil menahan hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innal jannata hiyal ma'wa", dia akan masuk surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan dirinya, melarang dirinya dari terjerumus kepada hawa-hawa itu, hawa nafsu. Di dalamnya ada wanita, ada harta dan lain sebagainya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi sebaliknya, orang-orang yang selalu kalau dia ingin sesuatu bergejolak dalam dirinya, ingin ini, ingin itu, sama dia disalurkan semua. Harus saya bisa. Hidup itu dituntun sama yang namanya hawa nafsu. Bukan hawa nafsunya yang sama dia dituntun, tapi hidupnya dituntun sama hawa nafsu. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Di situ orang ini akan dimasukkan kepada neraka, atau neraka tempat kembalinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para jamaah sekalian, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannah, kata Allah, surga itu akan kami warisi kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Adapun sebaliknya, neraka itu akan Allah berikan, akan Allah masukkan ke dalamnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ayat-ayatku, menjadikan rasul-rasulku sebagai sesuatu candaan, sesuatu yang sama dia diremehkan, kembalinya ke neraka. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim dia harus berhati-hati hidup di atas muka bumi ini. Layaknya kita berhati-hati. Ini katanya seorang imam, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini. Seorang muslim yang akil, yang berakal, itu sama seperti seseorang yang pakai sendal baru, jalan di jalanan habis hujan. Ini setelah hujan ini banyak kubangan-kubangan air di tanah, misalkan jalanannya kotor. Antum punya sepatu atau sendal baru, misalkan seperti itu. Anda mau tanya, antum jalannya pelan-pelan, lihat-lihat dulu, pilih jalan yang kering atau main terobos saja? Sepatu baru loh ini. Pasti antum lihat-lihat jalan, ini kotor, jangan diinjak. Loncat ke sini, loncat ke sana, sampai bisa melalui kotoran-kotoran itu. Seharusnya seperti itu seorang muslim. Jalan di atas muka bumi ini sungguh-sungguh hati-hati. Dilihat jalannya ini, anak mau langkah kemana, ini kotor atau bersih ini. Oh bersih, diinjak sama dia. Dia lihat lagi mana yang bersih, diinjak lagi sama dia. Sampai akhirnya dia bisa melalui, sepatunya, sendalnya bersih. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalau jalan main terobos-terobos saja, dia tidak peduli, injak sini, dan dia lihat sepatu ana sudah kotor. Jadi sekalian sudah injak aja semua, karena sudah kotor. Tak peduli sudah. Nanti urusan nanti, saya mau bersihkan, saya mau gimana, urusan nanti. Sudah terlanjur kotor, ana terobos saja semua. Kira-kira antum yang mana? Kira-kira kita yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang main terobos-terobos saja, atau yang kita memilih-milih? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya salah satu ujian untuk ngetes keimanan kita di atas muka bumi ini, salah satunya, dan mungkin yang bisa dibilang paling berbahaya, yang kita laki-laki paling lemah kalau sudah urusan sama ini. Ujian kita tahu ada harta, ada tahta, ada wanita, ini tahta semua. Yang mana yang paling berbahaya? Yang mana yang kita kaum laki-laki paling lemah saat dihadapkan dengan ini? Allah SWT sudah kasih tahu para jamaah.
Jadi kita kalau mau tahu sepak terjang kita sebagai manusia, kita harus cek kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang ciptakan kita siapa? Allah. Allah yang tahu kita ini paling lemah sama apa. Allah yang tahu. Sama seperti pabrik-pabrik kendaraan, sepeda motor, mobil. Pabriknya yang paling tahu, ini paling lemah electricity-nya misalkan. Kalau ini merek ini paling lemah bannya cepat rusak. Ya. Pabriknya yang tahu. Kita ini siapa yang paling tahu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu kelemahan-kelemahan kita itu ada di mana. Seorang laki-laki, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati." Ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang berbau syahwat, yang diinginkan, ya, yang orang menggebu-gebu itu. Dihiasi ya, kepada manusia ini cinta kepada hal-hal yang indah-indah di mata dia. Contohnya apa? Kita lihat apa yang disebut pertama sama Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allahu akbar. Yang pertama apa? Nisa. Wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yaitu wanita, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik, surga maksudnya. Para jamaah, Allah sebut apa pertama tadi? Apa tadi? An-Nisa. Ayat ini para jamaah sekalian ya, sebenarnya sudah cukup menjadikan kita untuk berhati-hati sama yang namanya wanita. Karena Allah sebut pertama, ya, seorang laki-laki memang tidak dilarang untuk bersyahwat kepada wanita. Tidak dilarang itu. Makanya Nabi bilang, kita laki-laki yang normal bersyahwat kepada wanita itu betul. Tapi ada jalurnya. Ada caranya. Allah halalkan buat kita nikah, satu kurang, boleh tambah lagi satu. Boleh tambah lagi satu, maksimal 4. Kenapa Allah kasih syariat itu untuk kita para laki-laki? Kenapa? Kok dibolehkan? Karena Allah tahu laki-laki ini berbahaya. Paling lemah urusannya kalau sudah sama wanita. Satu kurang, silahkan, boleh lagi. Tapi dengan syarat adil. Kalau tidak adil jangan. Tidak bisa adil jangan. Tidak ada syaratnya. Jadi sudah diatur sama Islam sedemikian rupa para jamaah sekalian, agar kita ini tidak terjerumus kepada fitnah ini. Fitnah wanita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah sekarang adalah gimana caranya kita ini menjaga diri kita supaya tidak terjerumus kepada fitnah ini. Karena kita semua yang normal akan terfitnah sama ini. Cepat atau lambat, iya atau tidak, selama kita masih hidup, kita keluar ketemu sama orang di luar sana. Di luar sana banyak wanita-wanita, dan tidak semua di luar wanita itu berhijab, berpakaian dengan syar'i. Pun kalaupun mereka pakai pakaian syar'i, masih banyak yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak-tidak. Para jamaah itu membayangkan jamaah, ana pernah ditanya sama orang, Ustadz, ana baru menikah 3 bulan atau 5 bulan kira-kira. Ana terpukul Ustadz saat ana dihubungi suami saya. Ini 5 bulan ini. Saya belum hamil Ustadz, masih baru nikah. Saya terpukul saat mendengar suami saya sudah menghamili wanita lain. Saya harus bikin apa Ustaz? Ana yang mau jawab tidak tahu mau jawab apa jamaah. Ana juga kaget. Baru nikah 5 bulan. Ada yang lebih parah lagi. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah.
Suami istri nikah beberapa tahun belum dikaruniakan anak karena suaminya menganggap ini karena istrinya yang tidak bisa ngasih anak, akhirnya hubungan mereka itu retak. Kayak kecewa sama istrinya, kamu tidak bisa ngasih saya anak gitu. Ya sudah, ngobrol sudah mulai tidak enak di rumah, ya sudah masing-masing ya tidur. Jadi yang laki ngadep sana, yang perempuan ngadep sana. Badannya saja ada di situ sama-sama, tapi jiwanya sudah tidak bersama lagi. Gitu. Si perempuan ini yang cerita, perempuannya terang-terangan cerita. Si perempuan ini, karena sama suaminya sudah agak hampa dia. Di tempat kerjanya, ini lihat, wanita kalau sudah keluar dari rumah apa yang terjadi, kita lihat. Nah, betul 100% yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Perempuan kalau keluar dari rumahnya, istasyrafa syaitan. Sama setan dihiasi, dibikin indah untuk lebih menggoda laki-laki. Betul ini jemaah. Bahkan yang sudah nikah, sudah punya suami, masih bisa menggoda orang lain di tempat kerjanya. Di tempat kerja anak, katanya si akhwat ini, ya, anak ketemu sama orang kok kayaknya baik. Sudah punya istri, sama. Kita lihat ini bahayanya wanita. Ya. Ini suatu hari ya mungkin karena satu tempat bekerja, setiap hari ketemu, ngerasa ada kecocokan, ngobrol, yang ini curhat, ya ini bahayanya, curhat sembarangan ya. Akhirnya merasa ada kecocokan kita, Masya Allah. Jadi yang perempuan mau poligami ceritanya, atau poliandri, naudzubillah. Sudah punya suami, bilang ada kecocokan sama laki lain. Bayangkan itu. Yang laki ini tahu kalau si perempuan punya suami. Cuman karena main-main sama ini, bermudah-mudahan sama ini, tidak terbesit di kepalanya, ada mungkin masa anak mau zina, masa anak punya istri kok. Itu yang ada di kepala kita. Oh aman Ustaz, kalau anak sudah nikah insya Allah bisa meredam. Hatta sudah nikah, mau antum sudah nikah, mau 4 istrinya, kita tidak bisa. Paling lemah kita ini sama yang namanya wanita. Ngobrol, kata dia ada kecocokan, sampai terjadi yang namanya perzinahan. Anak zina sama laki ini, masih di bawah kendali suaminya ini. Ini punya suami perempuan ini jemaah. Pulang ke rumahnya, tidur sama suaminya di rumahnya, kerja berangkat lagi. Satu kali hubungan sama orang lain, hamil jemaah. Kita lihat pinternya setan. Sama suaminya tidak bisa. Mungkin dia bilang 4 tahun kira-kira nikah, anak tidak dikaruniakan anak. 1 kali berzina, anak hamil. Dan posisi anak sudah 6 bulan tidak pernah berhubungan sama suami. Berarti anaknya siapa itu? Diisi sama siapa? Diisi sama orang lain. Apa yang harus anak perbuat? Anak bilang, kasih tahu suaminya, anak bilang. Akui ke suaminya, bilang, itu bukan dari hasil dia. Kalau suaminya masih mau menganggap itu sebagai anakmu, sebagai anak dia, itu haknya suaminya. Karena kata Rasulullah, al-waladu lil firash, ya, anak itu milik yang punya ranjang, suaminya. Ternyata subhanallah, suaminya terpukul dengar itu, tapi dimaafkan sama suaminya, dianggap anaknya sama dia. Subhanallah. Ya. Ini bukti nyata para jamaah sekalian. Ya. Pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lebih yang lalu itu benar. Kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah pun, tidak ada nih ceritanya, satu fitnah pun yang lebih membahayakan bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Rasulullah yang bilang, azhar, paling bermudarat, paling berbahaya fitnahnya wanita. Ini omongan tidak berlebih-lebihan jemaah. Kalau kita periksa di lapangan, wallahi sahih, betapa banyak ya orang-orang yang katanya orang
bertakwa, orang soleh katanya, orang jenius, orang pinter, orang perkasa, jadi raja, jadi pemimpin. Berapa banyak mereka yang jatuh tersungkur hanya karena fitnah wanita. Berapa banyak para jamaah sekalian rusak dunianya karena wanita. Tidak sedikit ya orang-orang kaya yang nekat korupsi demi apa? Perempuan. Tidak jarang darah itu tertumpah, pedang terhunus karena wanita. Tidak jarang itu sering terjadi. Betapa banyak orang waras ya, dengan akal yang sempurna menjadi gila gara-gara wanita. Bahkan sering kita jumpai seorang laki-laki rela bunuh diri demi wanita. Kayak wanita ini di dunia cuma satu, bunuh diri. Kenapa? Dia dilamar orang lain. Suruh siapa yang tidak lamar cepet-cepet, nunggu disikat orang dulu. Berapa banyak orang yang seperti itu jemaah, stres gila, jalan di pinggir jalan sana, tidak jelas, blank, kepalanya rusak, konslet. Karena apa? Perempuan. Wallahi karena perempuan. Sangat banyak para jamaah sekalian. Dan entah berapa banyak orang-orang mukmin yang mendadak berubah menjadi kafir gara-gara wanita. Sana di negara-negara barat sana, agama dijadikan taruhan untuk wanita. Sama wanitanya dibilang, kamu kalau mau sama saya ya harus ikut agama, ya harus ikut sama saya. Tidak masalah, ditinggal Islam. Bukankah ini sinyal, atau bukankah ini jelas sabda Rasulullah SAW? Tidak ada fitnah sepeninggalanku yang paling bahaya bagi laki-laki dari fitnah wanita. Para jamaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan umat-umat terdahulu kata Rasulullah SAW itu hancur binasa karena urusan wanita, karena fitnah wanita ini. Kata Rasulullah SAW, inna dunya khulwatun khadiratun, ya, dunia itu ya sungguh manis ya. Dunia itu hijau, enak dipandang mata ya. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kalian untuk mengurusinya, mengurusi dunia ini. Allah ingin melihat ya bagaimana perbuatan kalian di atas muka bumi ini. Semua Allah dibiarkan. Allah bikin indah dunia ini ya, manis, hijau, orang dibikin cinta sama dunia. Dan Allah lepaskan manusia-manusia ini urus dunia itu. Allah melihat apa yang dibuat sama kita semua. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakud dunya, karenanya jauhilah fitnah dunia. Hati-hati sama fitnah dunia. Fattakud dunya wattakun nisa, hati-hati sama dunia, hati-hati sama wanita. Jauhilah fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah, cobaan yang membinasakan Bani Israel terdahulu itu adalah masalah wanita. Bani Israel ya, umat kedua yang terbesar setelah umatnya Nabi Muhammad SAW itu Bani Israel ya, umatnya Nabi Musa yang nomor 2 paling besar. Hancur karena apa? Wanita. Dan kita lihat para jamaah sekalian, apa yang dikatakan sama para ahli ilmu, orang-orang ulama yang dikenal keilmuannya zaman dulu, sekelas ya, Sa'id ibn al-Musayyib, yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyib ini tidak pernah dengar azan di luar masjid selama 40 tahun. Jadi saat takbir Allahu Akbar dia sudah dalam masjid 40 tahun. Kalau kita nunggu qomat di rumah, qomat Allahu Akbar baru datang ke masjid. Kalau dia tidak pernah nunggu adzan di luar masjid, tidak pernah. Adzan berkumandang dia sudah di masjid selama 40 tahun.
Kerjaannya dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Kebanyakan seperti itu mereka. Dia punya pekerjaan, dia punya ladang, dia punya sawah, dia titipkan ke orang yang dia percayai, itu yang dia pakai untuk dana hidup dia. Sisanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib? Kita lihat nih kata-kata beliau jamaah. Orang soleh yang kerjaannya di masjid. Ya. Tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Gimana? Ini siapa yang bicara? Sa'id bin Musayyib, ulamanya tabi'in. Apa yang dikatakan oleh seorang Yusuf bin Asbat? Seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga Baitul Mal, harta semua isinya, yang kalau dia curi sedikit orang-orang tidak tahu. Seandainya aku mendapat amanat menjaga Baitul Mal, saya optimis bisa melaksanakannya. Ana yakin, ana tidak terfitnah, kata dia. Ana bisa redam diri untuk tidak terfitnah sama harta ini. Namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita. Orangnya hitam, tidak kelihatan, ya, rambutnya mungkin tidak karuan. Terkadang orang tidak nafsu. Ya. Orang-orang hitam, ya, budak maksudnya. Ana tidak berani, kata dia. Meskipun cuma sesaat, kata dia, untuk berduaan sama dia, ana tidak berani. Ana tidak yakin. Dari saking mereka takut sama fitnah wanita. Ini orang-orang terdahulu para jamaah sekalian. Apa yang dikatakan juga oleh seorang Sufyan Ats-Tsauri, silahkan kau perintahkan aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, silahkan ya. Namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam. Jangan suruh anak jaga perempuan, jangan. Anak takut. Kita siapa bermudah-mudah sama wanita? Di kantor satu ruangan sama wanita, oh anak buah anak itu. Jaga toko berdua sama wanita yang bukan mahram, sama kita dibuat hal-hal biasa, dibuat main-main, dibuat santai-santai. Ya, hadis Nabi sama kita dipinggirkan, bahaya bahaya, kata Rasulullah, hati-hati bahaya, sama kita dipinggirkan, tidak masalah, anak kuat. Terus mau jadi pahlawan, ada tetangga ribut sama suaminya, wah insya Allah anak bisa membantu, anak siap membantu. Allahu Akbar. Ulama dahulu para jamaah bilang, para wanita itu kalau ada orang laki salam ke wanita, tidak usah dijawab salamnya. Kalau mau jawab dalam hati. Jangan sampai kedengeran suaranya itu ke laki-laki. Kalaupun mau dijawab, ada yang bilang silahkan mau dijawab tidak apa-apa, tapi dengan suara yang tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Goyang antum jamaah. Tidak boleh. Seorang perempuan ngomong sama laki-laki dengan diliuk-liukkan bahasanya, dilemah-lemahkan, tidak boleh itu. Ngomong sama laki-laki seperlunya. Bahkan ulama bilang, daripada kamu nanti buat masalah perempuan itu jadi jawab, lebih baik sudah kalau perempuan tidak usah disalami, diem aja, nunduk aja lewat. Kalau ada laki-laki baru disalami. Dari saking menjaga fitnah ini, katanya para ulama, ya berapa banyak hati-hati yang awalnya tidak tergerak menjadi tergerak karena dijerat sama suara yang merdu dari wanita itu. Mulai dari waalaikumsalam. Nah, antum belum lihat nih mukanya nih, jadi penasaran. Suaranya kok enak ya. Besok antum pepet lebih dekat lagi, antum salamin lagi. Terus akhirnya kenalan. Akhirnya lah rumahnya di mana? Oh di situ. Ketahuan, oh ini fulana, sudah terjadilah apa yang terjadi para jamaah sekalian. Ya, itu caranya setan mau goda kita. Itu caranya setan
menjerat kita Bani Adam untuk masuk ke dalam lubang perangkapnya wanita. Makanya para ulama yang menjelaskan luar biasa, perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna, kata Allah SWT, tempat kalian itu di rumah. Jangan berdandan. Kalau keluar jangan dandan seperti orang-orang jahiliyah seperti dulu. Jangan. Yang tidak dandan sama setan dihiasi biar indah. Gimana yang berdandan dikasih lihat ke orang? Sangat menyedihkan zaman sekarang ya. Banyak para istri ya, para akhwat, kalau di rumah aut-autan, dak karuan, rambutnya model apa dak tahu. Di sini koyonya, di sini lagi ada ya, pakai bau minyak-minyak apa ndak jelas. Kalau keluar kayak bidadari, berubah mukanya sampai suaminya ndak kenal. Sampai ada orang, satu ikhwah mau pulang ke rumahnya, di jalan ketemu sama akhwat papasan naik becak. Yang laki ini ngelihat, wah Masya Allah nih aku senyum, ini senyum juga ketemu. Loh kok kayak kenal? Loh istrinya. Istrinya. Pangling suaminya. Nggak yakin. Wah Masya Allah nih dari jauh. Berubah soalnya mukanya. Mungkin berapa banyak dia pakai. Mau ada nikahan atau kondangan atau apa nggak tahu. Dilihat. Senyum-senyum dari jauh. Sudah apa? Saling pandang ya. Hati, mata bertemu mata, hati berkata-kata sudah ya. Dilihat terus tambah dekat, loh kok kayak kenal ya. Senyum-senyum terus. Istrinya enggak tahu. La ilaha. Itu kena zong katanya. Allahu Akbar. Di prank suaminya jamaah ya. Ibarat bahasa anak muda zaman sekarang ya. Enggak benar kayak gitu. Di rumah dandan, di luar enggak usah. Biar dibilang jelek sama orang tidak masalah. Biar tidak jadi fitnah. Naudzubillah. Sekarang para jamaah sekalian, apa langkah-langkah yang perlu kita tempuh supaya kita ini jauh dari yang namanya fitnah wanita? Yang pertama, yang dapat membentengi kita dari fitnah ini, satu yang wajib, ini kuncinya, yang mengokohkan seseorang agar tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takutnya ini yang akan membuat dia diselimuti dengan kehati-hatian. Berhati-hati dari hal-hal daerah-daerah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam mengeluarkan gejolak hawa nafsu dia, berhati-hati dia di sini. Yang nomor satu yang perlu dipegang al-imanu billah. Jadi orang kalau sudah tidak punya iman, para jemaah sekalian, dia tidak akan merasa dilihat sama Allah ya 24 jam. Dia tidak merasa bahwasanya Allah itu bisa membalas dia. Dia tidak akan peduli sama apa yang dia kerjakan. Tidak peduli dia. Tidak beriman kepada Allah. Imannya tidak ada. Mungkin sholat pun kadang tidak sholat, kadang sholat. Puasa Ramadan ya bolong-bolong. Tidak ada imannya sama Allah. Ya apalagi terus ditabrak sama masalah-masalah seperti ini, semakin dia tidak peduli. Poin yang pertama, nomor satu yang perlu dipegang, ya, cek keimanannya. Dijaga, dipupuk. Ya keimanan itu, karena iman orang ini bisa habis para jamaah sekalian dan bisa bertambah. Gimana kita seorang mukmin menjaga keimanan kita? Para ulama yang sangat banyak mendefinisikan keimanan. Ya, nutqu bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan, tazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bil isyan. Ya, artinya iman itu 5. Nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mempercayai, meyakini dengan hati, mengamali dengan anggota badannya, bisa bertambah dengan ketaatan iman itu, dan bisa berkurang dengan maksiat.
pupuk iman kita kalau kita mau selamat dari fitnah-fitnah ini dan fitnah apapun itu. Itu poin yang pertama yang harus. Poin yang kedua berat ini jemaah. Poin yang kedua ini berat. Apa poin yang kedua? Ghuddul basar. Tundukkan pandangan. Ghuddul basar para jemaah sekalian, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya pandangan itu dapat berbuah untuk hati ini pikiran-pikiran yang kotor. Dan pikiran-pikiran yang awalnya terbesit ini, pikiran kotor ini akan terus bertambah, diolah, akhirnya jadi yang namanya fikrah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu kata orang Arab, awalnya itu khatirah. Khatirah itu besitan saja, terbesit nih, lewat aja. Itu ditimbulkan dari mata dulu. Dari mata masuk, terbesit dia. Lama-lama jadi terfikir. Naik pangkat dari terbesit, sekarang itu yang sama dia dipikirin terus setiap hari. Gimana caranya untuk mengeluarkan syahwatnya? Tsumma ila syahwah. Awalnya besitan, pikiran, sekarang berubah jadi syahwat. Dari syahwat menjadi apa? Iradah. Jadi kemauan. Dari iradah menjadi apa? Azimah, tekad untuk melakukan yang haram. Awalnya apa? Mata dulu. Tangkap sama mata, jadi lewat aja, terbesit. Naik pangkat terus. Jadi fikrah, kepikiran dia. Dari fikrah jadi mulai ada syahwat. Karena dia sudah ada syahwat, ada yang namanya iradah. Ingin melakukan. Ingin, naik lagi yang terakhir jadi azimah, tekad. Ana ingin berbuat ini, ana harus berbuat ini. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menundukkan pandangan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakan bagi mereka-mereka orang mukmin agar menundukkan pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu para jamaah, anak zaman masih di pesantren dulu. Ada satu wali santri, anaknya ini bermasalah. Tidak naik kelas. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat sama santri ini. Yang memaksa ibunya santri ini datang ke pesantren, marah-marah sama ustadz. Tidak terima anaknya, tidak naik. Ngamuk-ngamuk, dicari ustadznya. Dicari di kantor, tidak ada. Dicari di rumahnya, ditanya mana rumahnya ustadz. Ini ibunya datang marah-marah ini. Ibunya itu cantik jamaah. Ibunya cantik, masih muda, tidak tua. Anaknya yang paling tua masih baru SMP kelas 1. Ya mungkin masih umur 35, 38. Ya masih menarik lah. Akhirnya ketemu sama ustadznya, wali kelasnya atau mudirnya atau apa kepala sekolahnya. Nunduk ustadznya ini, ghuddul basar jemaah. Ana lihat sendiri di depan mata ana itu. Jadi ibu ini ngomong, ustadznya itu lihat ke tanah gini. Oh iya bu, mohon maaf anak ibu. Tidak dilihat mukanya ibu ini. Ibu ini karena mungkin masih awam, tidak ngerti, tidak terima, tidak dilihat mukanya. Dipikir ustadznya benci sama dia. Hei kamu, lihat ke saya kalau saya ngomong, kata. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Banyak orang-orang awam yang tidak ngerti sama ghuddul basar. Menundukkan pandangan. Bahaya jamaah. Awalnya semuanya dari mata. Makanya kata Rasulullah itu, zina itu ada zina mata, ya ada zina hati, banyak zina. Tapi nanti yang menentukan kemaluannya. Terakhir itu. Awalnya dari mata dulu. Makanya kita diperintahkan semua untuk ghuddul basar. Berkata Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan ayat ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa tadi ayatnya? Katakan kepada orang-orang yang mukmin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Tundukkan dulu pandangannya, terus jaga kemaluannya. Katanya Imam Ibnu Katsir, "Hadza amrullah ta'ala li ibadihi al-mu'minin
Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang mukmin, ayyaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka. Amma haruma alaihim, yang diharamkan bagi mereka. Menundukkan pandangan kepada apa-apa yang diharamkan untuk dilihat. Fala yanduru illa ila ma abaha lahumun nadhar. Maka janganlah melihat kecuali apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan untuk dibolehkan untuk dilihat. Wa ayyaghuddu absarahum 'anil maharim. Jaga pandangannya dari tempat-tempat yang di situ terdapat maharim, aurat orang. Lihat paras cantiknya seorang wanita. Ya. Kalau kita tidak sengaja lihat jamaah kebesit, sudah, jangan balik lagi. Yang pertama rezeki, tidak sengaja. Jangan terus diikuti terus pandangannya. Ana bilang sekali lagi, ini berat. Ya. Kita kadang penasaran, noleh sekali lagi, pastikan, cek coba, setan terus. Ya kita tidak munafik. Ya. Terkadangnya kita tergoda melihat ada yang mencolok, ya. Putih, pakai bajunya warna-warni, mencolok orang supaya orang lihat. Makanya perempuan itu dilarang pakai baju yang bikin mata laki-laki pengen lihat dia, tidak boleh. Makanya banyakan mereka pakai baju-baju yang warna gelap, yang satu warna yang tidak mencolok. Salah satu agar seperti itu, laki-laki tidak tertipu, matanya mau lihat ke sana. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dan selanjutnya beliau mengatakan, fa in ittafaqa an waqa al-basar 'ala al-muharram min ghairi qasdin falyusrif basarahu anhu syari'an. Kalau tidak sengaja ngelihat, lagi lihat begini terus dia lihat ada sesuatu yang diharamkan, yang tidak pantas dia lihat, yusrif basarahu, palingkan pandangannya, selesai. Ini sekali lagi, jika kita memang mau aman, mau jaga diri dari fitnah ini, mau tidak mau harus ini yang dikerjakan jamaah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita kerjakan ini. Yang ketiga yang harus kita lakukan saat hendak menampik fitnah wanita ini adalah mudafa'atul khawatir, melawan besitan dalam pikiran kita. Yang tadi kita bilang awalnya besitan, terus naik pangkat sampai jadi tekad. Ya. Saat masih terbesit dilawan sama kita. Innal khatirati sayyi'a fil qalbi khatarun. Nah, dijelaskan sama para ulama bahwasanya besitan yang buruk pada kepala kita ini, pada pikiran kita ini, itu berbahaya. Dan kapan besitan itu dibiarkan ada dalam kepala seseorang, maka besitan ini akan menarik dia ke tempat yang lebih besar lagi, ke kefikiran, maksudnya naik pangkat terus sampai dia berbuat. Jadi mumpung masih terbesit, buang itu, alihkan ke yang lain. Ini salah satu cara yang diajarkan oleh para ulama untuk kita tidak terjerumus ke dalam hal yang lebih besar. Awalnya masih terbesit, lama-lama terjangkit lama-lama. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mengamankan dirinya dari fitnatun nisa? Itu adalah an-nikah, menikah. Nikah ini banyak manfaatnya para jamaah sekalian. Sangat banyak manfaatnya menikah ini. Ya, salah satunya menjaga kita dari fitnah wanita. Terkadang yang terfitnah sama wanita banyak orang-orang yang belum menikah. Tapi sungguh sayang, sekarang yang lebih liar itu yang sudah punya istri. Karena sudah tahu rasanya. Yang lebih liar justru yang sudah nikah. Bahaya jamaah. Kenapa kok begitu? Ini pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Kenapa? Yang jomblo-jomblo masih tidak percaya diri, masih soleh dia, masya Allah.
Yang sudah nikah yang lebih liar sekarang. Dak yang laki, dak yang perempuan. Naudzubillah. Disebutkan di sini bahwasanya nikah itu salah satu cara untuk mengamankan seseorang, mengamankan diri seseorang dari yang namanya fitnah wanita. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Karena Rasulullah tahu yang bergejolak itu syahwatnya itu para pemuda. Setiap duduk pasti bahas perempuan. Anak muda itu kalau duduk, yang sudah ngaji nikah pasti dibahas. Yang belum belajar bahas pacaran-pacaran dan lain sebagainya. Tidak jauh dari urusan wanita. Betul atau enggak? Yang sudah nikah bahas mau nikah lagi. Tapi tidak nikah-nikah. Setiap duduk di satu tempat tunjuk-tunjukan. Kalau dia tidak berani, Ustaz, lu sendirinya tidak berani. Dia tunjuk orang. Dikerjain temannya sama dia. Yang jomblo dibully. Ini Ustaz, apa namanya, jodohnya belum lahir di atas muka bumi. Ini mati dalam kandungan jodohnya katanya. Dari saking tidak nikah-nikah, dibully abis yang jomblo. Kita lihat obrolannya anak muda, tidak jauh dari perempuan. Rasulullah tahu. Rasulullah sudah bilang 1400 tahun yang lalu, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu untuk menikah, al-ba'ah, ya, ada hal yang membuat dia sudah pantas untuk menikah, falyatazawwaj, cepat nikah, segera. Ada orang bilang kapan disunahkan menikah? Umur 25 kayak Nabi. Bohong itu, salah itu. Nikah itu sesegera mungkin. 18 tahun bisa fudul, lebih baik buat dia. Banyak ulama nikahkan anaknya. Anaknya sudah kelihatan berdiri, lagi tidur atau apa kelihatan kemaluannya berdiri sama abahnya, dicariin jodoh anaknya, nikahin anaknya. Cepetan. Supaya tidak ngawur-ngawur pikirannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat lihat ada wanita soleha, malam-malam dia jalan di pinggir di kampungnya, sebagai khalifah dia bertanggung jawab untuk ngecek keadaan umatnya di malam hari. Takut ada orang tidak tidur kelaparan, dia jalan. Kedengaran suara orang lagi ngobrol sama ibunya, perempuan. Kata ibunya, sudah campur aja itu susunya sama air, kan tidak kelihatan orang, kan orang-orang tidak tahu. Ternyata wanita ini jual susu kambing, jamaah. Campur aja susunya sama air, kata ibunya, sedikit-sedikit, jadi kamu bisa dapat untung banyak, lebih banyak. Jangan ibu, kata anaknya. Memang mereka orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Umar itu pulang jamaah ke rumahnya, anaknya lagi tidur dibangunin. Siapa yang mau zuat sama perempuan itu? Kalau ada tidak mau, anak yang zuat besok. Paksa anaknya, kamu zuat, yang paling tua disuruh zuat. Dinikahkan jamaah. Nikahin anaknya, cepat. Cariin itu putri-putri yang solehah, dicarikan. Masalahnya kita ini datang ke masjid pengajian, tidak saling kenal satu sama yang lain. Jadi tidak tahu, tidak saling kenal. Nafsi-nafsi. Duduk di masjid, ngaji, saling kenal satu sama yang lain jamaah. Oh ini Pak Fulan, ini Pak Fulan, kenal satu sama yang lain. Cari jodoh buat anak, insya Allah gampang. Oh ini anaknya Pak Fulan, kenal sama bapaknya, insya Allah orang baik, insya Allah didik anaknya baik. Gampang nikah. Kesian anaknya, terutama yang punya anak perempuan, setengah mati dicariin jodoh, tidak kenal sama siapa bapaknya. Diminta orang pun ragu mau diterima, anak tidak kenal, ini takut, tidak jadi. Ya ini momentum-momentum seperti ini, ya jadikan perkenalan antara satu dengan yang lain agar memudahkan orang untuk menikah. Jadi salah satu para jamaah sekalian, ya, yang dapat menjaga seseorang dari, ya, fitnah wanita adalah pernikahan. Rasulullah SAW memerintahkan, falyatazawwaj, maka menikahlah segera wahai para pemuda. Wa man lam yastati, adapun yang belum bisa, fa alaihi bisawm, maka baginya apa?
puasa. Fa innahu lahu wijah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Puasa ini punya tameng, bisa meredam syahwat seseorang. Orang kalau lapar jamaah kering ini tidak kepikir ke sana. Tapi orang kalau sudah kenyang, kekenyangan, perutnya sudah penuh, yang dipikir setelahnya adalah apa yang ada di bawah perutnya. Itu sunnatullah dan itulah manusia. Kalau lapar, tidak terfikir sama itu. Dia terfitnah sama yang lain. Tapi kalau sudah kenyang, kesana pikirannya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, setelah membahas masalah pernikahan, ya kita bahas poin yang selanjutnya adalah memperbanyak berpuasa. Ya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah, kullama qallal aklu, setiap seseorang mempersedikit makannya, dha'ufatis syahwah, syahwatnya pun akan turun. Wa kullama dha'ufatis syahwah qallatil ma'asi. Kalau syahwatnya sudah rendah, maka maksiatnya juga rendah. Subhanallah, itulah manusia. Ya makanya jangan suka makan banyak-banyak, makan seperlunya supaya bisa dikendalikan syahwatnya. Poin yang keenam, ini juga berpengaruh besar jika kita ingin menyelamatkan diri kita dari fitnah wanita, adalah al-bu'du an rufaqa'is su', menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ada di atas agama temannya, maka seseorang hamba melihat dengan siapa dia berkawan. Temannya buruk yang dibahas kesana-kesana, ya sudah sama. Temannya baik, soleh, mengingatkan kita agar tidak bermain-main di daerah situ, ya kita akan ikut seperti itu juga. Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita nongkrong, ya itulah jadinya kita. Pilih teman yang baik. Dan yang terakhir para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-bu'du 'anil amakinil fitnah. Jauhkan dirimu dari tempat-tempat yang penuh fitnah. Kita ini tahu sepak terjang kita para jamaah sekalian. Yang tahu kita. Orang lain yang di luar tidak tahu. Gimana syahwat kita cepat bergejolak, gimana caranya menyelamatkan diri kita sebenarnya yang tahu sama diri kita. Oh, saya ini orangnya cepat. Jadi dia bisa kontrol dirinya. Jangan datang setiap hari ke tempat-tempat yang tidak perlu. Datang ke pasar, ke mall-mall misalkan, yang di situ banyak fitnah-fitnah. Apalagi di sini, datang ke pantai, pakai pakaiannya cuma segaris semua, atas segaris, bawah segaris. Terus mau anak kuat, fitnah. Dada, babak belur antum, hancur lebur. Ya, jangan dilawan, ini jangan dilawan jamaah. Ini perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah SWT, jangan dilawan, hancur antum. Wallahi hancur. Berapa banyak ya orang-orang yang awalnya, oh anak sudah biasa, oh anak sudah biasa, anak sudah biasa, terciduk dia berzina sama orang yang dia bilang sudah biasa. Hati-hati jamaah, ya, jangan sampai kita terjerat sama ini semua karena kesalahan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Sini ada beberapa pertanyaan para jamaah. Yang pertama, boleh tidak kita menonton film animasi yang berpakaian seksi? Apakah itu termasuk zina mata? Ya, kurang lebih. Sama, bisa buat bergejolak syahwat antum, ya sama saja gitu. Hindari. Ya jangan dibiasakan nonton-nonton hal. Dari bermula animasi sampai nanti yang asli. Ya, naudzubillah. Ya, hati-hati para jamaah sekalian. Bertanya bagaimana hukum menonton alur cerita film di YouTube yang di dalamnya pasti ada pemeran wanita yang tidak berhijab, terutama film luar negeri. Ya, saran ana hindari kita dari hal-hal seperti ini ya. Film-film itu di dalamnya ada musiknya, ada perempuan-perempuannya, di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa kita ya, enggak usahlah nonton-nonton seperti itu. Sibukkan diri kita dengan yang lain yang lebih bermanfaatnya. Allahu a'lam bishawab.
Yang selanjutnya, Ustaz, suami saya bicara tentang poligami terus. Siapa di sini yang suka berbicara poligami terus? Dengan teman-temannya. Waduh, ini dimata-matai sama istrinya berarti ini. Disadap handphonenya kayaknya ini. Sedangkan saya sudah tidak bisa hamil lagi. Allahu Akbar. Sudah ada anak, tolong nasihati suami anak Ustaz. Disuruh langsung nikah lagi, tidak mau katanya. Masya Allah, istrinya baik. Disuruh nikah lagi tidak mau. Ya itulah para ibu-ibu, suaminya itu cuma berani ngomong saja. Nikah lagi tidak berani. Ya, berhayal tinggi tapi ya tidak ada apa, tidak berbuat apa-apa gitu. Kalau mau nikah lagi, istrinya nyuruh nikah lagi. Sebelum istrinya berubah pikiran, segera. Ya, segera. Sebelum istrinya berubah pikiran. Iya. Ini katanya takut soalnya istrinya bawa pisau katanya. Subhanallah. Ya, selagi istrinya mengizinkan sebelum berubah pikiran, segera menikah lagi. Ya, nikah lagi itu gampang jamaah. Wallah gampang jamaah. Ya. Perlu dua nikah lagi itu. Perlu ketakwaan sama mental. Perlu namanya ketakwaan sama mental. Ya, ketakwaan ada tidak punya mental tidak bisa. Mental ada tidak bertakwa jangan. Akhirnya tidak berbuat adil nanti. Ya. Gampang datangin rumahnya, bilang saya mau nikah lagi, saya sudah punya istri. Kalau mau ayo bismillah. Selesai. Kontakkan rumah, kasih nafkah. Apa susahnya? Cuman karena ya kita dihantui sama hal-hal yang aneh-aneh ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita takut mau berbuat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin di bawah itu banyak wanita Ustaz. Jadi saya cuma mau bertanya, kenapa perempuan sering disebut sebagai sumber fitnah? Nah ini supaya agak gembira di bawah itu untuk pengajian mungkin bisa dijelaskan. Gimana Pak? Kenapa wanita sering menjadi sumber fitnah ya? Iya, betul. Jadi kenapa perempuan sering disebut sebagai sumber fitnah? Iya. Itu saya. Iya. Yang dimaksud sumber fitnah yang Anda tahu itu adalah ya fitnah buat laki-laki, Mak. Ya jadi Allah jadikan ini semua cobaan buat kita. Ujian buat kita. Ini ujian buat kita nih, hidup di dunia ini sama Allah tidak dilepas kita tanpa ujian, harus ada ujiannya yang membuktikan bahwasanya kamu pantas masuk surga, kamu tidak pantas masuk surga, kamu lolos ujian, kamu tidak lolos ujian. Salah satu ujiannya ini wanita. Allah yang bikin seperti itu sudah. Makanya tadi ayatnya sudah dibaca. Dihiasi bagi manusia itu suka sama syahwat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Yang nomor satu wanita, Allah yang ngasih tahu sudah. Dan wanita ini menjadi fitnah. Kenapa? Suka dihiasi sama setan. Rasulullah bilang kalau perempuan keluar dari rumahnya, istasrofah setan, dihiasi sama setan, biar lebih indah, biar lebih bagus, untuk ngerusak kita para laki-laki, untuk menjerat kita para laki-laki. Ya. Setan itu tidak akan berhenti Pak untuk merusak kita ini, biar jadi teman yang kita besok di neraka. Salah satunya melalui wanita. Karena setan tahu kita ini lemah sama wanita. Dan Allah lagi bilang, inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu besar. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kurang apa Nabi Yusuf? Dikejar jamaah. Nabi Yusuf tidak mau. Ma'adzallah. Na'udzubillah kata Nabi Yusuf. Ini ya kita lihat kata para ulama yang menjelaskan ceritanya Nabi Yusuf ini. Ya, kalau kita mau baca lebih dalam lagi kisahnya Nabi Yusuf, ulama bilang Nabi Yusuf ini orang asing, dibawa ke Mesir, dijual beli jadi budak, tidak ada orang kenal sama dia, tidak punya pangkat, tidak dikenal orang. Kalau mau berbuat buruk sangat mudah buat dia, tidak masalah, orang tidak ada yang kenal sama dia. Kalau dia mau berbuat keji bisa, tanpa harus menanggung malu, tanpa harus. Yang malu bukan Nabi Yusuf pada waktu itu, suaminya si Zulaikha ini yang mestinya malu. Dengan logika ya, dengan keadaan Nabi Yusuf yang jadi budak di situ, dikirim ke sana dipaksa, ya, diperjualbelikan, akhirnya sampai ke rumah itu di ruangan tertutup, tidak ada orang lihat sama sekali. Ini cobaan yang sangat besar. Dihadapkan dengan wanita yang cantik rupawan,
kaya raya, baik sama dia luar biasa, sudah siap. Sekarang anak tanya, kalau kita jadi Nabi Yusuf dulu, apa ndak babak belur jamaah? Hah? Langsung, ana di sini baru datang, ndak ada orang kenal sama ana, semua tertutup, toh yang mau dia bukan ana. Bismillah. Mungkin, naudzubillah, kalau kita gitu mungkin. Rasul Nabi Yusuf, naudzubillah kata Nabi Yusuf. Jangan. Itu Tuanku sudah buat baik sama anak. Ini kamu istrinya, jangan sama anak. Lari Nabi Yusuf, dikejar jamaah, ditarik, lari. Fastabaqal bab, kata Allah Subhanahu wa taala. Lari cepet-cepetan sampai ke pintu duluan. Lari jamaah. Kalau kita kan paling tidak pasrahlah, orang anak dipaksa kok. Naudzubillah. Ya. Ini ya. Ujian orang itu tergantung kehebatan keimanan orang ini. Allah tahu dahsyatnya keimanannya Nabi Yusuf. Ujiannya lebih besar lagi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling dahsyat cobaannya itu para nabi. Itu cobaannya Nabi Yusuf. Kita tidak diuji sama seperti itu karena Allah tahu kita tidak mampu. Ya, jadi dari dulu wanita ini sudah jadi ujian buat laki-laki. Sampai depannya pintu, Nabi Yusuf sampai duluan pintu. Buka pintu mau keluar, ada suaminya depan pintu. Tuk, di depan pintu ada suaminya. Itu kejadian dibalik 180 derajat sama si perempuan ini. Hitungan detik berubah. Korban jadi pelaku, pelaku jadi korban. Wahai suamiku, apa balasan bagi orang yang ingin berbuat keji kepada istrimu? Loh, itu wanita. Hati-hati jemaah. Sepinter apa antum, setinggi apa jabatan antum, sesoleh apa antum, jangan main-main sama perempuan. Saat antum sudah terjerat, habis antum. Habis, uang habis, waktu habis, jiwa ini isi dia semua. Dikasih harapan-harapan, buayan-buayan palsu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa membantu, Pak. Nah, Assalamualaikum. Satu nanya lagi dari bapak-bapak. Satu perjalanan. Satu dari kanan, satunya dari kiri sekarang. Oke. Biar tidak miring. Biar imbang. Kalau tidak ada kita pasrahkan ke yang kanan juga, ada masalah. Ada lagi satu di kanan. Oh ada. Baik, silakan. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Amin. Nanyakan tentang fitnah ummatul muslimin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di zaman ini kita ada salah satu zaujati sahabat kita yang ketinggalan saat safar kayak gitu atau sendirian di jalan, itu gimana mengaplikasikannya Ustaz? Biar menghindari fitnah itu. Apa kita bawa di satu mobil atau satu motor diantar ke kediamannya atau gimana Ustaz? Nah, berat ini jamaah ya. Bahaya. Antum mau bonceng istri orang, temennya istri antum. Antum pulang dikunciin pintu antum nanti. Jangan ya, jangan. Kecuali kalau antum tahu dia di situ berbahaya buat dia. Mudorotnya besar, bisa ganggu hartanya dia, diculik orang atau jiwanya dia terancam, tidak masalah. Ya, itu mudorot namanya. Ya, ada darurat di situ, bahaya, bisa ngabisi harta orang, jiwa orang, silahkan antum antarkan. Tapi tolong ada jarak yang jauh ya. Jangan terus antum ngerim-ngerim mendadak, jangan. Itu syarat. Harus keadaan yang memang bahaya tengah malam, kesian nih bahaya perempuan ini. Ya, ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau siang bolong jangan mau jadi pahlawan antum, jangan. Musok jadi pahlawan, ya pahlawan kesiangan, jangan. Adapun antum naik mobil, ya saran ana juga lebih bahaya lagi mobil itu. Nanti ada obrolan-obrolan di dalam yang tahu cuma antum sama dia. Iya kan? Dari mana? Kok sendiri? Iya, ana dicerai sama suami. Langsung seret. Dicerai suami. Awal itu bahaya. Awalnya itu dari mata, terus dari
Awalnya enggak niat memang jamaah. Mungkin orang-orang kita ini insya Allah orang baik semua yang hadir di sini ya. Awalnya enggak niat memang. Tapi saat dihantam sama itu, gejolak ya, masa lalu ini bisa kembali jamaah. Ya, jadi lebih baik antum warak masalah ini, berhati-hati masalah ini itu lebih baik. Kecuali itu tadi, kalau antum lihat ini bahaya, ini perempuan ada di sini sendirian, mau kemana dia tidak tahu, antum antri. Itu pun ada batasnya. Tidak usah ngobrol, tidak usah diem sudah. Ya, tidak usah. Kok sendiri? Tidak usah banyak omong antum. Udah antar. Di mana rumahnya? Jalannya. Oke. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita Nabi Musa. Tadi Nabi Yusuf, sekarang Nabi Musa. Antum tahu semua kan? Nabi Musa itu kabur dari Mesir karena mau dibunuh sama Fir'aun. Tahu ya? Sampai ke tempat namanya Madian. Di Madian dia duduk karena sudah tidak tahu mau makan apa, dia duduk di bawah pohon. Di depan dia ada pemandangan para jamaah sekalian. Ada puluhan orang laki-laki bawa hewan-hewannya semua. Mau kasih minum hewan-hewannya di satu sumur. Sumurnya itu ada tutupnya. Tutupnya sumur itu bisa ditutup sama 10 orang. Didorong 10 orang yang bisa. Kalau mau datang mereka didorong lagi, dibuka lagi 10 orang yang bisa. Di sini ada banyak laki-laki. Tidak jauh dari situ ada perempuan 2 orang. Pegang kambing-kambing yang sama dia, kambingnya lagi ditarik-tarik karena kambingnya kehausan. Ngelihat di situ ada air, dia mau minum. Nalurinya hewan lihat ada air mau minum dia. Ditahan sama perempuan ini. Didatangin sama Nabi Musa. Qala ma khatbukuma? Kalian ngapain? Qala la nasqi hatta yusdiru ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata yang dua, kami tidak bisa kasih minum hewan-hewan kami ini. Perempuan ini 2 orang, kakak adik. Sebelum ini orang-orang selesai. Dan orang-orang ini dikatakan jahat para jamaah. Selesai mereka urusannya sama dia tidak peduli. Itu ada perempuan, dia tidak peduli. Mereka tidak peduli. Ditutup sama mereka sumurnya, terus mereka pulang. Jadi kambing-kambing ini hanya minum-minum sisa-sisa tumpahan air yang ada di sekitar sumur itu. Mungkin ada kubangan tanah, tumpah airnya ke situ, yaitu yang diminum sama kambing-kambingnya. Jadi perlu waktu yang lama untuk sampai pulang ke rumahnya. Oh gitu kata Nabi Musa. Orang-orang ini sudah pulang, sudah ditutup sumurnya. Itu tutupnya sumur yang tadi 10 orang yang dorong, didorong sendiri sama Nabi Musa jemaah. Ini orang kelaparan, datang jauh dari mana tidak tahu, bantu orang, tidak banyak omong. Oh begitu, iya. Dibuka sama Nabi Musa, minum. Udah, ditinggal terus Nabi Musa duduk lagi di pohon itu. Tidak banyak omong. Rumahnya di mana? Bisa tidak anak numpang mau makan? Anak lapar. Numpang minum. Tidak ada, dibantu, ditinggal sama Nabi Musa. Lihat akhlaknya para nabi. Duduk di bawah pohon, doa sama Allah. Ya Allah. Ada doanya dalam Al-Quran. Ya kata Nabi Musa, Inni anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh ya Engkau telah banyak memberiku nikmat ya Allah. Tapi tolong ya Allah, ana butuh ya Allah. Ini dikatakan perutnya ini sudah nempel ke punggungnya di belakang. Dari saking tidak tahu yang mau dimakan. Mulutnya sudah hijau. Makan rumput-rumput yang bisa dimakan sama Nabi Musa. Tidak minta-minta sama orang. Angkat tangan ya Allah. Ana butuh ya Allah. Selesai doa. Orang 2 ini pulang. Balik lagi salah satu di antara perempuan itu. Bapakku manggil kamu, ngundang di rumah. Datang. Liyajziyaka ajra ma asqaita lana, untuk membalas apa yang sudah engkau buat pada kami tadi. Jadi si anak ini cerita sama bapaknya, ada orang tak dikenal, kuat, dorong itu sendiri. Panggil kata bapaknya. Jadi habis doa sama Allah, turun tangannya langsung sama datang perempuan itu. Antum tahu jamaah, saat mau jalan dari tempat itu ke rumahnya perempuan ini, Nabi Musa bilang apa? Kamu di belakang, anak yang di depan. Nabi Musa tidak mau lihat ke perempuan itu. Kalau belok kanan, lempar pakai kerikil ke kanan, saya belok kanan. Kalau ke kiri, lempar ke kiri, anak belok kiri. Lihat akhlaknya para nabi dan rasul. Ya, tidak ada teriak rame-rame. Sampai ke sana, akhirnya anaknya bilang, sudahlah Pak, kerjain, jadiin pekerja kita itu. Orangnya kuat, orangnya amanat.
Saat si perempuan dibilang orangnya amanat, kok tahu kamu kalau orang ini orang baik, orang amanat? Kamu baru ketemu barusan. Iya, tadi dia ceritain itu. Saat datang ke rumah, Ana di belakang, dia yang di depan. Dia tidak mau lihat Ana. Kalau belok kanan, Ana disuruh lempar batu ke kanan. Kalau ke kiri, lempar batu ke kiri. Tidak mau lihat apa yang diharamkan sama Allah SWT. Itu akhlaknya para nabi dan rasul. Dan itu akhlaknya para a'immah, ya, sahabat nabi dan para ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i tidak sengaja lihat betisnya perempuan tersingkap saat mau loncatin got gitu, agak tersingkap sedikit betisnya, seperempat hafalan Qur'annya hilang jamaah. Pantesan kita ini tidak hafal Qur'an. Allahu Akbar. Ada satu lagi. Masya Allah nih sampai jam 7 jamaah. Wow. Memang kalau sudah bahas wanita itu panjang jamaah. Waalaikumsalam. Ini kejadian Ustaz. Saya ada buku dekat naik kalkulator. Eskalator, bukan kalkulator Pak ya. Pas itu di atas bukunya itu ditulis Depannya ya. Iya. ada dua tangga perempuan mau jatuh dua-duanya. Jadi orang menjual di situ, tapi tidak menolong. Saya melihatnya tidak ada, langsung saya lari ke. Tak undang sama saya. Saya menolongkan dia. Sampai kena duduknya. Apa saya berdosa? Enggak Pak. Iya enggak gini. Allah Akbar. Antum enggak semuanya paham ini. Pakai bahasa isyarat ini jamaah ya. Iya, jadi yang Bapak lakukan yang Ami ini lakukan itu menolong orang, itu menyelamatkan orang. Itu orang kalau dibiarin bisa mati, Pak. Kejepit di eskalator bahaya. Mudarat. Jadi kita nolong dia enggak masalah. Ya, ada perempuan sekarang kecelakaan di jalan. Mau dibiarin? Mau dilindas sama mobil? Jangan. Ya kalau sudah urusan nyawa, jadi kita harus tahu jamaah kaidah. Ya, Islam ini punya kaidah. Ada hal-hal yang sangat besar yang perlu dijaga oleh seseorang. Yang nomor satu itu agama seseorang. Yang kedua nyawa seseorang. Yang ketiga harta seseorang. Yang keempat harga diri seseorang sama atau yang keempat keturunan dan harga diri. 5 ini harus dijaga dan Islam menjaga yang 5 ini. Kalau ada kejadian yang akan mengerungut nyawa seseorang, ada kita di sana, tolong orang itu jangan sampai mati. Masa dibiarin? Tapi kalau ada orang lain, Ami bilang, ayo ibu-ibu, tolong. Jangan terus antum terus. Lama-lama jangan. Seperlunya refleks itu lakukan langsung, ayo ibu-ibu ini bantu saya gitu. Jadi seperti itu. Kalau dosa, insya Allah tidak dosa ya. Ini tolong orang, masa dosa? Orangnya mau celaka itu di situ gitu. Ya, jadi insya Allah itu tidak bermasalah. Tapi jangan dilanjutkan panjang-panjang itu maksudnya. Secukupnya saja. Sekedar mereka sudah selamat, insya Allah sudah taruh di tempat yang ini sudah selesai gitu. Bukan berpanjang-panjang sampai terbesit, loh kok enak ya. Besok jadi pahlawan lagi terus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari anda para jamaah sekalian. Ya semoga yang anda sampaikan bermanfaat buat anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.